Balik lagi bersama Lisa di sini. Di video kali ini aku mau cerita ke teman-teman tentang pekerjaan aku yang bikin aku sangat geli, teman-teman. Yang bikin aku gimana gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini aku mau cerita. Sebelum aku ke Taiwan, aku kan perjanjiannya mendapatkan job menjaga ama, dan di dalam rumah ada 2 ekor anjing kecil. Aku nggak ngerti dan aku nggak pernah pokoknya aku nggak pernah ngerti lah kalau di Taiwan itu jaga anjing ya. Kalau di kota sama di desa itu berbeda ya. Kalau di desa itu kan kalau jaga anjing, kalau maksudnya kalau majikan itu ada anjingnya ya biasa-biasa saja lah, anjingnya nggak perlu digendong, nggak perlu di apa-apa nih. Tapi kalau di kota kan harus bener-bener anjingnya itu harus diperhatikan penuh kayak kita menjaga bayi ya. Tapi di video kali ini aku nggak bercerita tentang anjing teman-teman. Aku mau cerita tentang pekerjaan aku yang bikin aku kayak heran, geli, dan baru pertama kali aku mengalami pekerjaan yang seperti ini. Jadi pekerjaannya yaitu mijat susu. Kedengarannya itu agak gimana gitu ya, kedengarannya agak risih atau agak parno ya. Tapi enggak gitu, maksudnya ini enggak jorok ya, memang itu pekerjaan saya, bagian dari pekerjaan saya setiap hari dan nggak pernah absen kalau yang ini. Ceritanya begini teman-teman, kan majikan aku itu bercerita sama aku dulu kenapa kok sampai ada pijat susu di sini. Maksudnya karena dulu itu majikan aku ada penyakit di bagian payudaranya, itu ada penyakit kanker ya. Terus dioperasi, akhirnya susunya kan nggak ada. Terus sama dokter dikasih susu buatan gitu maksudnya. Terus jadi ya kelihatan seperti susu, tetapi kelihatan seperti susu tapi dalamnya bukan asli gitu loh. Maksudnya ya imitasi lah, maksudnya dalamnya dikasih silikon ya. Tapi karena mungkin salah karena namanya operasi ya, kadang gagal kadang berhasil gitu ya. Mungkin yang sebelah itu berhasil, yang sebelah itu mengalami kegagalan gitu ya. Akhirnya itu kayak mengeras gitu ya yang sebelah, terus yang sebelah ya berhasil ya empuk gitu seperti susu biasa gitu. Tapi yang sebelah itu keras, jadi harus, kata dokter, harus dipijat melingkar gitu ya, harus dipijat memutar katanya majikan aku kayak gitu. Jadi aku setiap hari itu pekerjaanku setelah memijat seluruh tubuh, aku harus memijat bagian susu yang sebelah kanan. Jadi yang mengeras itu sebelah kanan. Kalau sehari saja nggak dipijat itu keras, terus katanya itu merasakan kayak sakit gitu ya. Terus aku gini ya, aku pertama kali disuruh memijat susu gitu, kayak aku pertama kali datang ke sini majikan aku nggak menyuruh aku memijat susu, cuma memijat seluruh tubuh saja. Mungkin dia mau menyuruh aku itu, mungkin dia masih pikir-pikir ya, masih baru gitu ya. Terus selang 1 minggu aku bekerja di sini, akhirnya aku disuruh memijat susu yang bagian kanan gitu. Pertama kali aku memijat tuh kayak gimana ya, kayak geli ya. Namanya susu kan sebenarnya nggak boleh dipijat kan, tapi karena majikan aku ada gitu ya, terus akhirnya aku ya melakukan, maksudnya dia nyuruh apa ya aku lakukan gitu. Terus aku pijat, katanya juga kalau dipijat tuh kata majikan aku itu ya terasa sakit ya, tapi keras banget gitu loh. Maksudnya sampai tenaga aku itu sampai habis buat mijat susu. Aku kadang itu sampai heran kok nggak dulu pertama kali itu kan majikan aku nggak cerita kenapa kok susunya harus dipijat. Aku kan nggak cerita, aku cuma berpikir gini ya, kok susu kok dipijat kok nggak sakit gitu ya. Terus lama-lama setelah
setelah berapa bulan gitu baru dia mau cerita yang sebenarnya, maksudnya karena susunya itu ada apa, dulunya itu operasi, terus ada penyakit kanker gitu. Tapi sebelumnya itu kan nggak cerita. Aku mikirnya gini, susu kok dipijat kok nggak sakit ya, padahal kalau susu itu nggak boleh dipijat gitu, katanya bikin bisa menyebabkan sakit atau penyakit gitu ya. Tapi yang bikin aku ketawa, kenapa kok aku ketawa ya, karena lucu gini loh. Aku ya memijat susu itu sudah pakai tenaga, sudah aku keluarkan seluruh tenaga aku ya buat memijat gitu, sampai kakiku ini buat mendorong gitu ya. Terus kadang-kadang kan karena capek ya, aku kan terus tenagaku agak melemah gitu ya. Majikan aku itu sudah mendorong aku pakai susunya gitu, tangan aku didorong dia pakai susunya gini, jadi aku bisa mental gitu. Lucu pokoknya. Sampai pernah tangan aku ini keceklek teman-teman, tanganku ini pernah, bahasa Jawanya coro Jawane itu pernah kecetet gitu ya, pernah kecetet sampai sakit 1 minggu. Tanganku ini bahkan sampai sekarang kadang-kadang kalau kumat itu ya, kalau kumat itu terasa sangat linu nyeri gitu ya teman-teman. Terus aku biasanya memijat pakai memijat pakai ini, majikan aku yang beli ini nih buat krim buat mijat. Tapi aku biasanya kalau kecetit atau linu, aku olesin ini terus aku pijat-pijat. Tapi kayak sekarang sudah berkurang, enggak sakit ya, tapi kadang-kadang kalau pas badan capek semua itu malah terasa kayak linu gitu, kayak pas kecetit yang dulu itu kayak terasa gitu ya, kambuh gitu loh. Itu gara-gara pijat susu sampai kecetit tangan aku. Ya itulah pekerjaan aku di Taiwan itu yang bikin aku heran, dan baru pertama kali aku mengalami pekerjaan yang seperti ini ya. Jadi pekerjaan malamku itu cuma memijit 1 jam, terus tambah memijit susu 15 menit. Itu sudah capek minta ampun itu ya, soalnya majikan aku itu walaupun usianya sudah memasuki angka 7, tapi badannya itu masih keras, jadi aku harus mengeluarkan banyak tenaga buat memijat. Jadi beda banget sama memijat seorang ama sama seorang nyonya. Kalau ama kan badannya kan nggak keras, badannya kan lumer, jadi mijatnya itu nggak terlalu pakai tenaga. Badannya majikan aku itu sama aku itu, malah aku ini lumer badan aku karena saking capeknya. Kalau majikan aku setiap hari itu olahraga, jadi badannya itu sangat keras. Terus dia banyak minum vitamin, jadi badannya itu sangat keras. Pokoknya kalau mijet itu harus menghabiskan banyak tenaga teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting halal ya. Aku bekerja di sini itu halal, terus mijatnya mijat halal, bukan mijat plus ya maksudnya. Ini tadi tidak parno teman-teman, memang ini sebuah kenyataan pekerjaan aku di Taiwan, yaitu memijat susu. Ini tadi aku baru beli dari depan sana. Ini adalah Cincunaica, tapi ini yang rasa teh susu melati teman-teman. Dalamnya ada ada itu atau gote atau bentol itu loh. Kalau di Indonesia gote itu loh teman-teman, dari gote, enak. Aku tadi baru disuruh majikan aku beli casannya ini, power bank yang ini kan power bank majikan aku sudah lama banget, terus casannya itu rusak. Aku disuruh muter-muter beli di sana, di tempatnya
elektronik di Patelu, Taipei, tempatnya orang-orang menjual handphone dan segala macem alat-alat elektronik. Jadi aku muter-muter terus kepanasan, terus aku beli ini. Tapi ini aku nggak beli es ya, aku nggak berani minum es kalau walaupun cuaca panas. Jadi aku minum anget ini, panas ini. Kalau es kan gelasnya nggak kayak gini. Kalau es kan plastik gelasnya. Ini kertas, ini berarti panas. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari aku tentang pekerjaan aku yang membuat aku geli dan terheran-heran. Terima kasih ya sudah menonton video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa komen di bawah biar aku tahu kalau teman-teman menonton video aku. Nanti aku berkunjung balik ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat selalu ya bekerja ya. Jaga kesehatan.